Amel. Hadir Bu. Arisa. Hadir Bu. Nova. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Ya Bu. Agar lebih semangat, sebelum memulai pembelajaran kita akan melakukan ice breathing terlebih dahulu. Pada anak-anak silakan berdiri. Tepuk semangat. 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 Yeay. Silakan duduk kembali ya. Baik, minggu kemarin kan ibu sudah meminta kalian untuk membawa satu tangkai bunga sepatu. Apakah kalian sudah membawanya? Ada. Sudah Bu. Baik, sudah bawa ya. Oke, selanjutnya apakah kalian masih ingat materi pada minggu lalu tentang fotosintesis pada tumbuhan hijau? Lupa Bu. Ya, udah pada lupa nih. Jadi fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Proses ini terjadi pada bagian daun, yang tepatnya di bagian kloroplas yang mengandung klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau pada daun. Baiklah, setelah Ibu jelaskan tadi pengertian dari fotosintesis, apa sih fungsi dari fotosintesis tersebut? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, Arisa. Jadi fungsinya itu menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup Bu. Ya, tepat sekali. Ada fungsi yang lainnya seperti menghasilkan makanan pada tumbuhan dan mengurangi kadar CO2 di atmosfer. Baik, jadi sudah paham semua ya tentang fotosintesis pada minggu kemarin. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi kita pada hari ini. Jadi anak-anak silakan mengamati video yang Ibu berikan ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi kita pada hari ini yang berjudul Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Jadi, apa sih perkembangan secara generatif pada tumbuhan itu? Jadi, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara perkawinan atau pembuahan yang melibatkan antara sel betina dan sel jantan untuk menghasilkan zigot baru. Pada tumbuhan, proses ini terjadi pada bunga yang merupakan alat reproduksi generatif. Jadi, bunga itu terdiri dari perhiasan bunga, yaitu kelopak dan mahkota, serta alat kelamin berupa benang sari atau sel jantan dan putik, yaitu sel betina. Pembuahan terjadi setelah serbuk sari jatuh ke kepala putik yang membentuk tabung serbuk sari dan mengantarkan dua inti sperma menuju bakal biji. Berdasarkan alat kelaminnya, bunga terbagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Kenapa ya bisa disebut bunga sempurna dan bunga tidak sempurna? Karena bunga sempurna memiliki dua alat reproduksi, yaitu benang sari dan putik. Nah, sedangkan bunga tidak sempurna hanya memiliki salah satu dari alat reproduksi tersebut. Selanjutnya, penyerbukan pada tahap awal pembuahan dapat terjadi secara mandiri, silang, tetangga, dan juga basta. Penyerbukan juga bisa dibantu oleh berbagai faktor, seperti dibantu oleh angin, oleh air, oleh serangga, dan juga dibantu oleh manusia. Oke, sebelum Ibu menampilkan video animasi pembelajaran tentang bagaimana penyerbukan bisa terjadi pada tumbuhan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa kaitan antara materi kita pada hari ini dengan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui ya anak-anak, bahwasanya perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi secara perkawinan atau pembuahan yang melalui sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan zigot baru. Jadi, di dalam Al-Quran, materi ini berhubungan dengan surat Al-An'am ayat 99, yang dimana artinya itu,
dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masa. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Oke, anak-anak, jadi ayat ini menggambarkan bagaimana proses generatif dimulai dari hujan yang menyuburkan tanah, menumbuhkan tanaman, lalu menghasilkan biji yang menjadi awal mula kehidupan tumbuhan baru. Hal ini memperlihatkan bahwa Al-Quran secara ilmiah telah menyentuh proses reproduksi tumbuhan bahkan sebelum ilmu biologi modern berkembang, dan juga menunjukkan bahwa proses itu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi itulah ya anak-anak kaitan antara Al-Quran dengan materi kita hari ini. Baiklah, selanjutnya mari simak video berikut. Teman-teman, penyerbukan terjadi melalui berbagai cara. Berdasarkan asal serbuk sarinya, ada 4 cara penyerbukannya. Adapun 4 cara tersebut ialah sebagai berikut. 1. Penyerbukan sendiri, yang terjadi jika serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, terjadi jika serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. 3. Penyerbukan silang. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari berasal dari pohon lain yang sejenis. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang varietasnya berbeda. Nah teman-teman, itu dia penjelasan penyerbukan yang dilihat dari asal serbuk sarinya. Sekarang kita akan membahas mengenai penyerbukan melalui bantuan angin, air, hewan, dan manusia. Yang pertama, penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya akan terhempas dan terjatuh ke putik. Serbuk sari yang terjatuh akan masuk ke sel telur, dan beberapa waktu ke depan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buah padi. Sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan air. Pada penyerbukan dengan bantuan air terjadi pada tumbuhan yang hidup di air. Penyerbukan dapat terjadi melalui hujan atau cipratan air. Ketika ada air yang mengenai benang sari, maka terjadilah penyerbukan. Serbuk sari akan masuk ke putik hingga ke bakal buah. Setelah itu, kelopak bunga dan putik akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan serangga. Penyerbukan dengan bantuan serangga contohnya ialah lebah. Lebah biasa mencari madu pada bunga. Mereka mencari madu tidak hanya pada satu bunga saja. Saat mengambil madu, serbuk sari yang terbawa di badannya dapat menempel pada kepala putik bunga lainnya. Sehingga serbuk sari akan menyerap ke dalam lalu bertemu dengan bakal buah. Dan akhirnya akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuh buahnya. Sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan burung. Berbagai jenis burung dapat membantu penyerbukan. Dengan paruhnya yang panjang, burung akan menghisap madu. Saat burung mencari-cari madu, maka serbuk sari akan berhambur dan ada serbuk sari yang akan turun ke putik, sehingga terjadilah penyerbukan. Sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Kelelawar juga dapat membantu penyerbukan loh, terutama untuk pohon-pohon yang bunganya mekar pada sore atau malam hari. Sama seperti
seperti hewan lainnya, kelelawar akan memakan nektar yang ada pada bunga. Jika kelelawar mencari dan menggerogoti nektar, maka serbuk sari akan berhamburan dan mengenai putik, sehingga terjadilah proses penyerbukan. Yang terakhir adalah penyerbukan dengan bantuan manusia. Manusia membantu penyerbukan karena tidak adanya perantara yang membantu penyerbukan. Contoh tumbuhan yang dibantu manusia dalam penyerbukannya adalah vanili dan salak. Nah teman-teman, itulah dia penjelasan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Baiklah anak-anak, setelah mengamati video tadi, sekarang Ibu minta anak-anak mengamati bunga yang telah dipersiapkan. Setelah mengamati bunga tersebut, kalian sebutkan bagian-bagian apa saja yang ada di bunga tersebut. Nah, jadi apa saja bagian-bagian dari bunga sepatu yang kalian pegang? Ada mahkota, Bu. Ya, Ada loe, ada kelopak bunganya, Bu. betul, Larissa. Ada bunga sarinya, Bu. Ya, bagus. Sudah tahu semua ya, dan sudah mengerti. Ayo beri aplaus untuk kalian. Yeay. Baiklah anak-anak, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk mengerjakan LKPD ini. Selamat mengerjakan ya. Oke anak-anak, apakah sudah mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Oke, Ibu ambil ya. Selesai sudah kalian mengerjakan